Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 8 yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita belajar daring. Akan tetapi meski demikian saya harapkan anak-anak semua tetap belajar dengan penuh semangat menuntut ilmu agar menjadi generasi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar anak-anak semua? Saya harap kondisinya selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah, mari kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi puasa. Di modul kalian silahkan dibuka dan dipelajari pada halaman 23 sampai 26 untuk hari ini. Puasa. Kita ketahui bahwa puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Apa itu puasa? Nah, pengertian puasa secara bahasa adalah menahan diri atau imsak dalam bahasa Arabnya. Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Dari pengertian ini, kita bisa ketahui bahwa pelaksanaan puasa itu adalah dimulai dari terbitnya fajar dan diakhiri ketika terbenamnya matahari. Nah, puasa itu sendiri ada bermacam anak-anak. Ada bermacam-macam ya. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa yang hukumnya wajib, satu puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha, yang ketiga puasa nadar, dan yang keempat puasa kifarat. Adapun puasa yang hukumnya sunnah, ini ragamnya banyak sekali. Yang paling sering kita kenal diantaranya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan masih banyak lagi. Puasa itu rukunnya ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Niat untuk puasa wajib itu harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Biasanya untuk puasa Ramadan kita baca niat bareng-bareng setelah sholat tarawih. Kalau niatnya sampai lewat dari waktu subuh atau lewat fajar, maka puasa Ramadannya tidak sah. Ini makanya kita harus berhati-hati untuk puasa Ramadan, jangan sampai terlewat atau terlupa niatnya. Nah, beda lagi kalau puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya bisa dilakukan sampai waktu duha, yaitu sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi ketika misalnya puasa Senin Kamis, malamnya belum niat, maka pagi harinya boleh niat puasa. Ini untuk puasa sunnah. Nah, selama kita berpuasa, kita harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja, misalnya makan atau minum dengan sengaja. Bisa juga batal puasanya ketika kita memasukkan obat ke dalam telinga, memasukkan sesuatu ke dalam hidung, kemudian masukkan obat ke dalam kemaluan depan atau belakang, ini bisa membatalkan puasa.
Sementara kalau misalnya kita disuntik itu menurut mayoritas ulama tidak batal puasanya karena masuknya bukan melalui rongga badan. Juga misalnya kita memakai obat tetes mata, ini juga tidak membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Apabila keluar maninya itu karena bermimpi, maka tidak batal puasanya. Yang keempat, hilang akal, misalnya karena mabuk, pingsan, atau ayan. Apabila hilang akalnya itu karena gila, itu meskipun gilanya itu hanya sebentar, kumat sebentar gitu misalnya, itu puasanya otomatis batal. Akan tetapi misalnya mengalami pingsan atau ayan, itu kalau pingsannya hanya sebentar, ayannya hanya sebentar, itu tidak membatalkan puasa. Jadi setelah sadar bisa melanjutkan puasanya kalau kuat ya. Kemudian yang nomor 5 yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri pada siang hari. Yang keenam, haid atau nifas. Yang ketujuh, merubah niat puasa. Misalnya niat batal puasa. Aduh, saya tak batalin aja lah puasanya. Nah, niat kayak gitu di dalam hati, maka puasanya otomatis menjadi batal. Yang nomor 8 yang membatalkan lagi adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ini harus kita hindari, kita harus hati-hati ketika berpuasa, jangan berenang, jangan mandi di sungai karena itu berisiko bisa membatalkan puasa ketika airnya masuk ke rongga-rongga tubuh tanpa kita sadari. Nah, ada pula waktu-waktu di mana kita diharamkan puasa. Di antaranya 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari tasyrik, ini 3 hari setelah Idul Adha. Kemudian hari syak, yaitu hari yang diragukan apakah masih bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa kok diragukan? Karena kurangnya informasi misalnya lah. Ketika dalam masa hari syak ini kita malah tidak boleh berpuasa. Kemudian haram berpuasa juga bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk puasa wajib yang pertama, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji. Puasa Ramadan ini sendiri disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama di Makkah, umat Islam sudah ada syariat puasa, akan tetapi waktu itu belum disyariatkan puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan ini. Dasar hukum pensyariatan puasa Ramadan ada pada surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa tujuan pokok disyariatkannya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian, siapa yang wajib berpuasa? Kalau datang bulan Ramadan, siapa yang wajib berpuasa? 1. Islam. 2. Yang sudah balik. 3. Yang berakal sehat. 4. Yang mampu berpuasa. Yang kelima, dia itu mukim, tidak sedang dalam perjalanan atau bepergian jauh. Dan yang keenam, bagi wanita, dia tidak sedang haid atau nifas. Nah,
bulan Ramadan ini ada tata cara menentukan awal Ramadan. Jadi biasanya kalau di awal Ramadan kita menunggu informasi di televisi, menunggu sidang isbat dari pemerintah apakah besok ini sudah benar-benar puasa atau belum. Ketika kita mau Idul Fitri kita juga seperti itu, kita nunggu informasi dari pemerintah. Lah, bagaimana pemerintah bisa menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri? Ini ada 3 cara. Yang pertama disebut hisab, yaitu menentukan posisi hilal atau bulan tanggal 1 dengan perhitungan ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Jadi dihitung dengan rumus-rumus tertentu, akhirnya diketahui, oh bulan ini pada tanggal ini posisinya di sini sekian derajat, ketinggian sekian derajat dan sebagainya. Itu namanya hisab. Kemudian setelah dihitung dengan hisab, diketahui posisi hilalnya di sana gitu, maka itu dinyatakan dengan cara yang kedua yang disebut ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal dengan mata kepala baik secara langsung atau dengan alat bantu, misalnya teropong. Nah, kemudian apabila ru'yatul hilal ini tidak berhasil, bisa jadi karena ketinggian hilalnya belum mencukupi untuk diru'yah, atau ketika dilaksanakan ru'yah itu langitnya mendung selalu seperti hatimu, maka itu dilakukan cara yang ketiga, yaitu istiqmal, yaitu menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini 3 cara menentukan awal Ramadan. Kemudian ketika kita berada di bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah, diantaranya makan sahur dan mengakhirkannya. Makan sahur ini lebih baik dilakukan agak akhir ya. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi setelah yakin sudah masuk waktu maghrib, segera berbuka, tidak ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih. Yang keempat, sholat witir. Yang kelima, memperbanyak iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Dan yang keenam, memperbanyak tadarus Al-Quran dan bersedekah. Masih banyak amalan sunnah yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang tidak disebutkan di sini. Selanjutnya perlu kita ketahui juga hal-hal yang membolehkan kita tidak berpuasa dan kewajibannya apa. Jadi orang-orang yang mengalami uzur tertentu maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan. Apa saja uzurnya? 1. Sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. Kewajibannya apa? Dia mengqadha pada hari lain atau mengganti puasanya pada hari yang lain. Yang kedua lagi adalah orang yang sedang bepergian jauh minimal sejauh 81 km. Nah, orang yang bepergian jauh ini boleh tidak puasa jika perjalanannya dimulainya sebelum terbit fajar. Sehingga ketika dia mulai puasa, itu dia posisinya sedang di dalam perjalanan. Itu boleh tidak puasa. Tapi kalau perjalanannya dimulai pada pagi atau siang hari dan dia dalam kondisi puasa, maka menurut mazhab Syafi'i ini tidak boleh membatalkan puasanya karena perjalanannya dimulai ketika dia sedang puasa. Beda dengan yang awal tadi, dia puasa ketika dia sudah memulai perjalanan. Untuk yang musafir ini kewajibannya mengqadha atau mengganti pada hari yang lain. Yang ketiga yang boleh tidak puasa adalah orang yang lemah sehingga tidak mampu berpuasa, misalnya orang yang sudah tua renta. Orang yang semacam ini kewajibannya adalah membayar fidyah, yaitu 1 hari yang dia tinggalkan diganti dengan beras sebanyak 1 mud atau kalau ditimbang
itu 7 ons. Yang keempat yang boleh tidak puasa lagi adalah wanita hamil atau menyusui. Untuk wanita hamil atau menyusui ini ada beberapa kondisi yang berbeda. Yang pertama, jika dia tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri atau tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya dan juga bayinya, maka wajib mengqadha saja. Sama dengan orang yang sakit tadi. Yang kedua, jika wanita yang hamil atau menyusui ini tidak puasanya itu karena khawatir terhadap bayinya, sebenarnya dia merasa kalau puasa dia fine-fine aja, sehat-sehat aja, tapi dia khawatir nanti bayinya kurang nutrisi dan sebagainya sehingga tidak puasa. Maka kalau kondisinya seperti itu, dia kewajibannya double, yaitu mengqadha dan juga membayar fidyah. Ada juga orang yang boleh membatalkan puasanya, misalnya seperti pekerja berat. Ini dalam artian boleh membatalkan puasa ini pagi ketika terbit fajar dia harus tetap puasa. Dia harus tetap berpuasa, malam harinya tetap niat puasa. Akan tetapi ketika dia melaksanakan pekerjaannya di tengah-tengah hari itu dia merasa berat untuk puasa, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Itu untuk pekerja berat itu seperti itu. Pagi itu tetap dia niatkan untuk puasa, siang kalau enggak kuat dia boleh berbuka. Ini hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Anak-anak, sementara untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.